Haleluya, shalom, shalom. Kita berjumpa lagi dalam Pray From Home. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita sama-sama berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, biarlah telinga kami mendengar, mata kami melihat, hati kami terbuka untuk firman-Mu. Dan kami percaya, firman-Mu dapat berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk mengasihi Sang Raja, Raja di atas segala Raja, Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Nah, malam ini saya akan sharing tentang Loving the King, mengasihi Sang Raja. Siapakah Sang Raja itu? Yesus Kristus namanya. Kita lihat dari Efesus 6, ayat 23 dan 24. Dikatakan demikian, damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Loving the King. Mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Saudara, kasih adalah bahasa yang bisa dipakai oleh semua orang. Dapat dikatakan kasih adalah bahasa universal. Baik orang yang sekolah dengan pendidikan biasa maupun sampai yang luar biasa. Luar biasa itu macam-macam. Dan macam-macam juga persepsinya. Ada orang menganggap sekolah itu luar biasa kalau namanya mentereng di kota yang besar, di negeri tertentu. Tapi kembali, kualitas manusianya yang paling penting. Sebab sekalipun kita mampu bercakap-cakap dengan berbagai bahasa, tapi kalau tidak bisa menerjemahkan kasih Kristus, kasih Sang Raja yang ada dalam hidup kita, maka bahasa yang banyak itu tidak akan ada artinya. Hanya memenuhi otak kita, memenuhi intelektual kita, memenuhi ego kita, tapi kita mau belajar bersama bahwa kasih adalah bahasa tindakan yang dapat menjangkau semua orang. Sekalipun kita terbatas, tetapi dengan kasih kita dapat melayani dengan cara yang tidak terbatas. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar beberapa hal tentang loving the King. Yang pertama, hidup dalam kasih Sang Raja. Mari, saudara, dalam ayat 23 dikatakan damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Orang yang menerima, orang yang menikmati, baik menerima dan menikmati damai sejahtera dan kasih Allah, orang ini akan mengalami hidup yang berbeda. Saudara, orang yang dibentuk, diproses hidupnya di dalam kepahitan, di dalam masalah-masalah yang berat, hatinya, sikapnya, responnya bisa berbeda-beda. Dan ada satu hal lagi, masalah demi masalah yang menempa kehidupan kita, bisa membentuk hidup kita, mendidik kita, makin mendekat kepada Tuhan, atau malah sebaliknya makin menjauh. Di masa pandemi yang sebentar lagi akan menjadi endemi. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang menyadari, tanpa Tuhan, aku tidak bisa buat apa-apa. Aku mau mendekat kepada Tuhan. Makin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tapi sebaliknya, ada orang yang di masa pandemi ini malah menjauh dari Tuhan, menyalahkan Tuhan. Karena usahanya bangkrut, rumah tangganya gagal, dan segala sesuatu yang dikerjakannya gagal.
Saudara yang dikasihi Tuhan, kegagalan seharusnya tidak membuat kita menjauh dari Tuhan, menjauh dari Sang Raja. Kalau kita menerima dan menikmati damai sejahtera dan kasih dari Sang Raja. Damai sejahtera bukan soal tenang, nyaman, tapi damai sejahtera berbicara mengenai pribadi Yesus Kristus sendiri. Kasih itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Kalau kita sudah menikmati, mengalami Yesus Kristus, maka segala tempaan kehidupan akan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita hidup dalam kasih Sang Raja. Yang kedua, mari kita belajar mempraktekkan kasih Sang Raja dalam kehidupan kita sehari-hari. Hendaknya kasih Kristus itu menguasai hidup kita. Dari 2 Korintus 5 ayat 14-15, saudara bisa bayangkan. Kasih Kristus menguasai hidup kita. Itulah yang membuat kita melihat orang lain penuh dengan kasih, penuh dengan belas kasihan. Dan kita mulai tidak memikirkan diri sendiri, tapi mulai peduli dengan orang lain, mengasihi orang lain, dan kita belajar menyadari. Saya dikasihi untuk mengasihi. Saya diberkati untuk memberkati. Maukah saudara melakukan hal itu? Saudara, hal yang ketiga yang bisa kita pelajari. Bahaya hidup di luar kasih Sang Raja. Di luar Kristus kita nggak bisa buat apa-apa. Di luar Kristus kita cenderung angkuh, sombong. Mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita sendiri. Namun, mari kita belajar. Semakin kita mengenal Yesus Kristus, kita akan semakin rendah hati. Semakin kita mengenal Yesus Kristus, semakin kita menyanjung, memuja, menyembah Tuhan. Saudara, milikilah gaya hidup menyembah Tuhan. Gaya hidup yang menyembah Tuhan adalah gaya hidup yang mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Saya tahu kita punya masalah. Saya tahu kita punya pergumulan. Saya tahu kita punya kepentingan-kepentingan tertentu. Tetapi, utamakan Raja di atas segalanya. Utamakan orang lain di atas kepentingan kita. Ingatlah, suatu hari, di saat kita membutuhkan pertolongan, Tuhan sanggup menolong kita tepat waktu. Lewat orang-orang di sekitar kita yang Tuhan kirim buat kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, tanpa Yesus, kita akan menjadi orang yang liar, semau gue. Saudara, prinsip kerajaan Allah adalah utamakan kerajaan Allah. Utamakan Sang Raja di atas segala raja, di atas segalanya. Ikut Raja, kasihi Sang Raja, mengasihi Yesus Kristus. Karena kita sudah mengalami cintanya Yesus, kita dapat membalas cintanya Yesus. Lewat apa? Mengasihi orang lain. Lewat apa? Lewat pekerjaan yang kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Percayalah, setiap pekerjaan yang kita lakukan, jika kita lakukan dengan sungguh-sungguh, sebetulnya itu adalah pelayanan kita kepada Tuhan. Penyembahan kita kepada Tuhan. Penyembahan bukan sekedar menyanyi, memuji, dan mengungkapkan kata-kata yang indah kepada Tuhan. Tapi, lewat kehidupan kita sehari-hari, waktu kita peduli dengan orang lain, waktu kita menolong orang lain, waktu kita bekerja, dan lewat kehidupan kita bisa mengasihi Sang Raja. Saudara yang dikasihi Tuhan, akhirnya kita bisa mengasihi orang lain karena kita sudah menerima kasih dari Sang Raja. Dan oleh karena kita sudah menikmati kasih dari Sang Raja, kita bisa mengasihi Sang Raja di atas segala raja, Yesus Kristus namanya. Maukah saudara mengalami dan menikmati kasih Tuhan, kasih Sang Raja, kasih Yesus Kristus, kemudian mulai mengasihi sesama kita dan mengasihi Sang Raja, Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, seringkali kami egois, seringkali kami mementingkan diri sendiri, namun malam ini ajar kami untuk mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Tolong kami menyadari, memahami, bahwa tanpa Tuhan kami bukan siapa-siapa, dan tanpa Tuhan kami tidak bisa buat apa-apa. Ajar kami menyadari
Semua yang kami kerjakan berasal dari Tuhan. Dan tanpa berkat Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan, kami nggak bisa apa-apa. Kami minta ya Tuhan kuasa-Mu. Kami minta hikmat-Mu. Kami minta otoritas dan wibawa-Mu ada dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan untuk berjalan, untuk bekerja dalam jalan-jalan-Mu. Malam ini ya Tuhan, kami berdoa bagi setiap kekasih Tuhan yang hari-hari ini sedang terluka hatinya. Tuhan peluk, Tuhan bebat hatinya, Tuhan lembutkan hatinya, pulihkan hatinya, sembuhkan mereka yang hari-hari ini sedang mengalami hati yang kacau, hati yang gundah gulana, hati yang hancur. Tuhan menjamah hati mereka, dilembutkan. Biarlah manis cintanya Yesus mengalir dalam hati mereka. Hari-hari ini yang sedang dilanda kebencian luar biasa kepada seseorang atau sesuatu, kami minta ya Tuhan, pertolongan-Mu memulihkan hati yang sedang dilanda kebencian. Cinta-Mu mengubahkan, cinta-Mu memulihkan. Dan malam ini kami berdoa ya Tuhan, bagi setiap anak-anak Tuhan yang sedang mengalami sakit, baik Omikron, salah satu varian dari COVID-19, kami berdoa, Tuhan menjamah, menyembuhkan mereka yang sedang sakit flu. Tuhan menjamah, menyembuhkan. Dan berbagai sakit penyakit yang sedang dialami oleh anak-anak Tuhan hari-hari ini, kami berdoa, kuasa kesembuhan dari Tuhan Yesus Kristus mengalir dalam nama Yesus. Sembuh, sembuh, sembuh dalam nama Yesus. Kuasa-Mu mengalir, kuasa-Mu mengalir. Mengalir Tuhan dalam nama Yesus. Kami percaya bagi setiap kekasih Tuhan yang sedang mengikuti Pray From Home, mereka dijamah, dilawat hidupnya. Terima kasih Bapa. Kami juga bersyukur kepadamu buat setiap berkat Tuhan yang disediakan. Buat anak-anak Tuhan yang setiap hari bekerja, yang setiap hari melayani, yang setiap hari studi. Dan kami menyerahkan kehidupan kami semuanya dalam tangan Tuhan. Pimpin kami, bimbing kami senantiasa. Kami percaya tuntunan Tuhan sangat luar biasa dalam hidup kami. Tuhan yang membuka jalan dan Tuhan yang meluruskan jalan kami. Terima kasih Bapa, berkat-Mu turun buat bangsa negeri Indonesia. Dan biarlah Indonesia sembuh, Indonesia pulih. Dan kami juga berdoa untuk perdamaian ada di Rusia dan Ukraina. Dan biarlah jam-jam mendatang, hari-hari mendatang terjadi perdamaian di antara mereka. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami membuka kedua belah tangan kami. Turunkan, curahkan, limpahkan segala berkat-Mu yang terbaik di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa, sama-sama katakan amin. Tetap kuat, tetap saling mengasihi. Tuhan Yesus memberkati.